Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, barang, dan jasa yang dimiliki oleh individu maupun organisasi dalam suatu negara tersebut. Fungsi sistem perekonomian ada dua. Yang pertama, untuk mendorong perusahaan atau penyedia untuk melakukan produksi. Yang kedua, untuk menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan lancar. Nah, kalian pasti belum tahu kan sejarah perekonomian Indonesia itu gimana? Langsung simak saja videonya. Sejarah sistem ekonomi berangkat dari gerakan individualisme yang memberikan kebebasan kepemilikan individu seluas-luasnya dan memisahkan kehidupan ekonomi dari ritual keagamaan atau disebut dengan sekuler. Nah teman-teman, sistem ekonomi muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Nah buat teman-teman yang pengen tahu sejarah perekonomian Indonesia, itu merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan di Indonesia dari seiringnya waktu ke waktu. Nah, ada salah satu filsuf yang berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern, yaitu John Adam Smith, yang lahir pada tanggal 5 Juni 1723. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih sistem perekonomian di Indonesia itu, kalau gitu langsung aja, ini dia. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana keputusan ekonomi seperti apa yang diproduksi, untuk siapa, dan dengan harga berapa itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua ada ekonomi terencana. Di ekonomi terencana ini, pemerintah memiliki peran dominan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini sering terlihat dalam sistem sosialis atau komunis. Yang ketiga ada ekonomi campuran. Adalah sistem yang menggabungkan antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Di sistem perekonomian Indonesia ada juga loh contoh-contohnya. Mau lihat? Yuk disimak. 5 contoh sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah sistem perekonomian agraris. Sistem perekonomian agraris adalah sistem perekonomian yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Yang kedua adalah sistem perekonomian maritim. Sistem perekonomian maritim adalah sistem perekonomian yang berlangsung pada kelautan dan perairan. Yang ketiga adalah sistem perekonomian makro dan UMKM. Nah, pada perekonomian ini sangat signifikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka beroperasi dalam bidang jasa, perdagangan, dan manufaktur. Yang keempat adalah sistem perekonomian sumber daya alam. Mereka memanfaatkan sumber daya alam sebagai perekonomian. Salah satu contohnya adalah pertambangan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang kelima, sistem perekonomian digital. Nah, pada revolusi 4.0 ini, digital sangat berkembang dengan pesat. Contohnya berbisnis online, vintage, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih penerapan sistem perekonomian di Indonesia? Cara menerapkan sistem perekonomian yang baik di Indonesia. Yang pertama, kebijakan makroekonomi yang stabil. Yang kedua yaitu peningkatan investasi dan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, dukungan untuk sektor swasta. Yang kelima, pengembangan keuangan. Dan yang keenam yaitu pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, kolaborasi internasional. Yang kedelapan, teknologi. Dan yang kesembilan yaitu evaluasi. Nah guys, itu tadi penjelasan tentang sejarah perekonomian Indonesia dan Sistem perekonomian Indonesia dan contoh dan penerapan sistem perekonomian Indonesia. kalau gitu see you, bye-bye. Bye!